Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salat maghrib teman-teman semua. Semoga sudah. Saya barusan kesurupan malaikat tadi ini sholat maghrib. Teman-teman semua, tadi saya dapat kiriman video dari Balikpapan, Mas Eko. Nah, ini nomornya bisa dilihat di bawah ini. Beliau adalah salah satu orang yang penggerak tanaman yang ada di Balikpapan. Sepak terjangnya luar biasa. Berikut pula untuk teknologi pupuknya, untuk konsultasi bisa nanti sama beliau. Nah, ini kan ada nomor WA-nya, nanti silakan dicatat saja, utama untuk yang Balikpapan untuk cari bibit apa segala bisa. Nah, beliau mengirimkan bibit lagi. Beliau mengirimkan video tentang pola tanam. Saya pikir pola tanam ini amat sangat menarik, yaitu dengan alpukat di tengah sela-selanya ditanami dengan jambu kristal. Ini apa ya? Sebenarnya memang harus, menurut saya bukan bagus lagi, memang harus. Jadi selama kita untuk menutupi biaya operasional, misalnya durian, alpukat itu kan 3, durian 5 tahun baru berbuah. Nah, kita dapat penghasilan dari mana? Sementara untuk biaya kebun itu tidak murah, dan kalau kita di sela-sela alpukat atau durian itu kita tanami jambu kristal, tentu hasilnya cukup, bahkan bisa berlebih untuk menutupi operasional kebun durian itu atau alpukat itu sebelum panen. Oke teman-teman ya, nanti jangan lupa subscribe, like, dan share ya video ini supaya lebih semangat saya untuk bikin video konten-konten lagi. Oke, kita langsung saja simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan petani sekalian. Saat ini kita berada di kilometer 24 di Balikpapan Utara. Ini kebun jambu yang usia kurang lebih 1,5 tahun. Jambu kristal. Jambu kristal ini dikenal renyah dan manis, warna daging putih. Kemudian produktivitasnya juga sangat tinggi. Di usia 6 bulan sejak tanam sudah bisa menghasilkan buah. Nah, ini tanaman selanya jambu, tapi tanaman pokoknya adalah alpukat. Ini alpukat banyak kita tanam jenis alpukat aligator. Jadi sistemnya dengan mematikan satu titik lubang tanam. Jadi kita buat lubang tanam jarak 3 kali 4 meter, kemudian 2 jambu, 1 alpukat, dan ini pun 2 jambu, 1 baris alpukat, dan baris berikutnya nanti jambu semua. Nah, jadi jatuhnya alpukat ini 9 kali 12 meter. Tuh. Ini alpukat usia 1 tahun sejak tanam. Kemudian untuk perawatan jambu dan alpukat itu kita samakan saja. Waktu mupuk jambu berarti mupuk juga alpukat. Nah, ini buah jambu kristal ini dia obsession, tidak kenal musim. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 butir sekilo, rata-rata isi 3, berarti 10, sekitar 3 kiloan ya, 3 kilo untuk musim, untuk saat ini aja. Tapi akan disusul buah yang akan dibungkus berikutnya ukuran yang segini. Ini mungkin 2 minggu lagi baru mulai dibungkus lagi ini, dan ini yang bunga akan menyusul di bulan-bulan berikutnya. Dan itu ritmenya selalu begitu terus. Jadi dengan pemupukan yang intensif, itu buah tidak akan pernah berhenti. Kemudian untuk pemulai pembungkusan dilakukan buah sebesar ini. Nah, jadi lebih besar daripada telur puyuh sedikit. Jika lebih besar lagi, misalnya sebesar bola pingpong, maka buah itu harus kita buang karena itu sudah ada telur lalat buahnya. Pola pemupukannya kita
pemupukannya dengan pola berimbang. Artinya bila Januari kita gunakan pupuk anorganik seperti NPK, SP36, KCL dan lain-lain, maka di bulan Februari kita menggunakan pupuk organik. Bisa itu pupuk kompos padat maupun kompos cair, atau NOT juga bisa, nutrisi organik tanaman. Dan pupuk-pupuk ini kita selalu butuhkan setiap saat, terutama untuk pupuk organiknya, apalagi di lahan yang dikupas seperti ini. Ini dikupas, dibuat terasiring. Nah, ini topsoil akan terkupas. Kalau tidak kuat dengan pupuk organiknya, hanya mengandalkan pupuk kimia, maka tanaman tidak akan bisa subur. Makanya kita perbanyak di pupuk organiknya, terutama di kompos yang dicairkan atau kita buat nutrisi organik tanaman. Berbicara masalah produktivitas, misalkan ini 3 kilo satu pohon, untuk periode panen bulan-bulan depan itu dengan harga reseller untuk di Balikpapan harga 20.000, artinya sudah 60.000 per pohon. Dengan populasi jarak tanam 3 kali 3 misalkan, itu 1 hektarnya isi 1.100, anggaplah isi 1.000, maka 60.000 dikali 1.000 itu sudah menghasilkan kurang lebih 60 jutaan. 60 juta itu tidak 1 tahun, tapi itu bisa per 3 atau 4 bulan sekali. Dan semakin bertambah usia pohonnya, maka buahnya pun akan semakin banyak. Kemudian alpukat aligator, alpukat miki, alpukat kendil dan lain-lain, ini hanya menumpang dari perawatan aja. Kita utamanya di jambunya, karena dari jambu bisa menutup biaya operasional untuk tanaman alpukat. Karena tanaman alpukat ini rata-rata 3 tahun baru mulai untuk belajar berbuah. Kalau durian bisa 5 tahun baru belajar berbuah. Nah, apakah kita akan menanam durian aja nunggu panen sampai usia 5 tahun? Nah, selama 5 tahun itu kita keluar biaya terus, itu tidak mungkin, sudah tidak mungkin. Lama-lama kita juga bisa jenuh waktunya dan jenuh biaya operasionalnya. Tapi dengan pola penanaman sela seperti ini biaya operasional dari kebun akan tertutupi dari penjualan hasil buah jambu. Demikian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.